Bersukacitalah terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat. Mari kita membuka Alkitab kita, Filipi pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Kita akan membaca nats firman Tuhan ini bergantian. Saya akan membaca ayat yang keempat, nanti ibu-ibu sekalian akan membaca ayat yang kelima, kita bergantian hingga ayat yang ketujuh. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ya. Ya. 4 ayat 4 hingga ayat yang ketujuh. Baik, saya akan membaca ayat yang keempat, ibu-ibu sekalian akan baca ayat yang kelima, kita bergantian hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Nita mungkin ini ada baterainya mungkin sudah lemah ini. Harus ada apa ya? Harus. Baik, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini tema kita bersukacitalah. Itu memang diperintahkan atau disuruh oleh Tuhan. Itu di dalam ayat yang keempat itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi nampaknya Paulus menginginkan sukacita itu ada di dalam orang-orang Filipi itu. Maka sampai 2 kali dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Nah ini tentulah kata-kata yang sangat-sangat penting dimiliki oleh orang-orang percaya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan kita bersukacita. Bukan bersungut-sungut, bukan bersedih. Nah, kita sering sekali terbawa perasaan kita dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Maka bertuhan ini pun kita masuk di dalam melo. Jadi kita ini lebih banyak untuk menampilkan kami ini orang yang tertindas, aku ini adalah orang yang tidak dapat apapun. Kira-kira begitu. Ternyata Tuhan katakan bukan. Kita harus bersukacita. Kalau kita selidiki, kalau kita perhatikan, keadaan jemaat di Filipi itu, apakah mereka itu beres semua? Apakah semua yang mereka inginkan, hal-hal yang mereka pikirkan, itu sudah beres semua? Ternyata justru terbalik. Jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang mengalami banyak penderitaan, banyak aniaya. Bahkan saat itu Paulus sendiri yang mereka harapkan memimpin mereka, yang mereka harapkan menjadi pengarah, memberi semangat kepada mereka, di penjara. Di penjara. Ada orang yang mengusulkan kata atau tema untuk kitab Filipi ini. Mereka usulkan itu bagaimana kalau kitab ini namanya adalah kitab sukacita. Karena berulang tulisan Paulus itu mengajak semua jemaat yang dalam keadaan yang tidak kondusif, dalam keadaan yang tidak tenang, dalam keadaan yang sangat-sangat menderita dan banyak tantangan mereka waktu itu. Lalu Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita sejati bukanlah berasal daripada apa yang kita alami. Ini sukacita berasal dari Tuhan.
Sukacita karena Tuhan itulah yang menjadi perlindungan kita. Nanti baca ini, nanti akan dikirim sama ibu-ibu supaya bisa melihat itu catatan-catatan ayat-ayat yang dimaksud. Di dalam Nehemia itu, Tuhanlah pemberi sukacita. Rupanya sukacita yang terjadi atau harus kita alami itu bukan karena kondisi kita. Katakanlah karena saya mendapat uang, karena anak saya tamat, karena saya naik pangkat, karena usaha saya beruntung, ada banyak hal yang memberikan hadiah dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan positif. Rupanya hal-hal yang negatif pun yang boleh terjadi dalam hidup kita, dalam keadaan seperti itu pun Tuhan katakan kita harus bersukacita. Jadi sukacita ini terjadi karena Tuhan, oleh karena Tuhan. Disinilah sangat penting kita mengerti bahwa sukacita itu harus karena memandang kepada Tuhan. Apa maksud? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab kita, mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, selalu memperkenalkan dirinya adalah Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Coba kita pikirkan ini ya. Allah yang baik dan Allah yang berkuasa. Ibu-ibu bisa saja mengatakan ini tidak cocok ini keadaan saya. Pikiran saya, situasi saya, keadaan saya, keadaan anak, keadaan suami, keadaan ekonomi dan seterusnya. Ini adalah suasana yang tidak cocok untuk bersukacita. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, mengapa semua itu ada? Mengapa ketidakcocokan tadi? Katakanlah anak-anak, katakanlah ekonomi, katakanlah suami, katakanlah kesehatan, dan seterusnya, seperti yang dialami juga oleh jemaat di Filipi itu, kita alami sekarang. Lalu dalam situasi seperti itu kita disuruh bersukacita, kayaknya tidak cocok. Maka pandanglah kepada Tuhan. Itu maksudnya. Kepada Tuhan pandang. Jadi barang siapa sekarang ini yang gelisah hatinya, susah hatinya, karena itu nanti yang akan kita bahas lagi. Jangan kamu khawatir, jangan kami susah, jangan gelisah hatimu. Ini Tuhan, sekarang pandanglah kepada Dia. Kalau kamu pandang situasimu, kalau kamu pandang semua yang ada di sekitarmu, memang itu sangat menakutkan. Menakutkan sekali. Kita bertimbang-timbang sekarang ini. Bagaimana ini ya? Bagaimana melanjutkan ini ya? Dan seterusnya. Bukan tidak pernah terpikir kita karena memang kita punya pikiran. Gimana ya? Mengkuliahkan 3 anak. Saya sekarang berpikir begitu kan? 3 orang anak. Ya. Belum lagi tempat kosnya, belum lagi UKT-nya, belum lagi harian-hariannya. Hitung. Kayaknya kurang. Nah, kalau saya terus bercokol di situ, maka streslah. Atau katakanlah anak-anak, pulanglah, tidak usah lagi kuliah. Kan kira-kira begitu. Ternyata waktu kita memandang kepada Tuhan, mengapa semua ini Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, itu semua Tuhan sedang menunjukkan Dia mengasihi kita dan Dia mampu menolong kita. Amin. Itu saja. Jadi sederhana, jadi simpel saja hidup. Enggak berputar terus terang. Buat ini dulu, cara ini. Kalaupun nanti dibuat ini, benturlah di sini. Kan sering sekali seperti itu. Jadi seperti tidak ada jalan keluar. Tidak bisa kita pikirkan. Semua jalan, semua kira-kira yang kita pikirkan itu terbentur. Benturannya satu dengan yang lain memang sangat logis. Kalau ini kita selesaikan dengan cara begini, maka itu nanti berlawanan dengan sana. Itu akan mengganggu di sana. Jadi sesungguhnya kita akan berkata, aku tidak mampu lagi Tuhan. Aku tidak pernah lagi bisa menyelesaikan ini. Dan dalam pikiran kita memang tidak ada lagi jalan keluar untuk itu. Maka Paulus katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacita karena melihat Tuhan. Bersukacita karena kita ada di dalam Tuhan. Bersukacita karena Tuhan kita itu adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Dia menempatkan kita sebagai anaknya. Saya kira ibu-ibu masih sangat ingat apa yang saya katakan tentang Tuhan di sini.
Tuhan adalah Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 32 itu dikatakan, kalau Yesus sendiri diberikan, anaknya sendiri diberikan kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak akan menambahkan segala sesuatunya? Jadi Tuhan sedang ingin mengatakan, dia sudah membuktikan bahwa dia tidak omong kosong, dia tidak omon-omon kata Prabowo, bukan hanya kata-kata saja. Tetapi dia buktikan, dia membuktikan itu dengan jalan memberi anaknya sendiri. Apalagi bukti yang lebih kuat dari situ? Apalagi bukti yang lebih besar daripada itu? Tidak ada. Anakku sendiri pun kuberikan kepadamu. Mari kita baca Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Sama-sama kita membaca itu. Ayat 32 sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 3, ya. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi sederhana cara yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin dia tidak akan menyertai, menyerahkan, memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Sedangkan Yesus sendiri sudah diberikan. Bukti kasih Tuhan yang paling utama dan paling besar itu, Yesus diberikan kepada kita. Nah, pertanyaan masih tinggal, kalau begitu bagaimanakah ini keadaan-keadaan itu? Memang Paulus pun nanti berikan jalan keluar juga, tetapi di sini dulu. Kalau kita memandang kepada masalah kita, maka alamat atau bakal hancur. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, ya kan? Dan dia mau. Masih ingat rumus itu ya? Tidak ada gunanya kalau ada seseorang yang mampu banyak uangnya, bisa menolong ibu, bisa membantu ibu, bisa membuat sesuatu apapun untuk ibu. Tapi dia enggak mau, karena dia tidak mengasihi ibu. Apa gunanya itu bagi ibu? Sebaliknya, ada orang yang mau membantu ibu, mau bantu saya, mau, tapi enggak mampu. Oh. Iya, kita apresiasi juga, kita artinya hormatlah kebaikannya. Tetapi orang Batak bilang, ale bohaben, katanya. Apa yang mau dibuat? Bagaimana dia mau nolong? Tetapi Tuhan kita sekaligus adalah Allah yang mampu, Allah yang mau, yang mengasihi kita. Ingat itu terus rumus. Jangan pernah itu lari dari hatimu. Ketika itu lari dari hatimu, maka ketika kamu lihat masalah-masalah, pasti kamu mengeluh. Mengapa kejadian ini ada padaku? Oh, Tuhan pasti tidak merancang yang jelek. Dia baik kok kepada saya dan dia mampu. Jangan pernah engkau berpikir yang gak mampunya Tuhan ini, yang gak ada lagi Tuhan, yang gak bisa lagi kita berseru kepada Tuhan, atau yang tidak dikasihi Tuhan kah aku lagi, aku sudah ditinggalkan Tuhan, Tuhan tidak mengasihi aku mengasihi. Oke, bisa? Jadi bersukacita itu pandang kepada Kristus, pandang kepada Tuhan. Sukacita karena Tuhan inilah yang memberikan kekuatan yang memampukan kita bertahan, bahkan keluar sebagai pemenang di tengah kesulitan. Nanti baca Mazmur 130, kita baca lah ya, Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Mari kita buka Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Di sini digambarkan apa yang saya katakan itu. Kita baca bersama-sama 3. Sudah dapat ya? Lambat saja kita baca sampai ayat 3. 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sampai di situ dulu. Jelas ya? Sebab Ia baik. Jadi bersyukurlah. Tidak usah ragukan kebaikan Tuhan. Yesus sendiri sudah diberikan terus kepada kita. 3 ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Ayat 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan ayat 2 dan ayat 3 itu. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Apa maksudnya itu? Dialah pemilik semuanya, yang menjadikan semuanya. Tidak ada yang lain. Dialah Allah dari Allah. Kalaupun ada Allah yang disebut Allah, oh itu kecil sekali. Allahnya itu masih Allah kita, yaitu Yahweh, Tuhan yang disebut ayat 1. Ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Tuhan di sini kurios, pemimpin, pembuat keputusan tertinggi. Tidak ada yang melampaui dia. Inilah kemahakuasaan Tuhan. Maka pemazmur juga berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ingat, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada hal yang menjadi masalah dalam pikiran kita sehari-hari, karena itu yang biasanya mencuri sukacita kita. Tapi ada juga barangkali ya, sudah gembira, sudah banyak datang rezeki juga mencuri kegembiraan kita kah? Saya nggak tahu. Tetapi barangkali yang lebih sering adalah ketika ada masalah. Hari ini diingatkan, jangan kamu hilang sukacita. Kalau misalnya emasmu hilang, kalau misalnya pekerjaanmu hilang, jangan sukacitamu hilang. Ada maksud Tuhan di situ, karena Allahmu adalah Allah yang baik. Tuhanmu adalah Tuhan yang perkasa. Tetapi ayat 5 tadi dari Filipi pasal yang keempat itu, mari kita baca ayat 5. 3, ya. Hendaklah, belum semua ya. Oke, Filipi pasal 4 ayat 5. 3, ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang bersuka cita, pasti baik ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hatimu, kalau ada hal-hal yang banyak merecoki pikiranmu, ada hal-hal yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita marah, hari ini dikatakan, biarlah semua itu tidak pernah mengganggu hatimu lagi. Maka sukacita itu ada. Sering sekali sukacita kita ini hilang karena apa? Kita ingat terus kesalahan orang. Karena makanya sering sekali saya katakan itu. Orang udah tidur, kita ingat terus. Tidur kita. Ya, kan hilang sukacita kita. Ngapain? Tuhan bisa balas, bilang aja begitu. Ada yang menyakiti hati kita, ada yang menyepelekan kita. Aduh, Tuhan bisa membalas itu kalau mau dia balas kok. Bisa. Dan gak perlu cari-cari supaya dibalas Tuhan. Enggak usah. Tuhan tahu semuanya itu. Aku harus menenangkan hatiku. Aku harus kelihatan bahwa aku ini adalah anak Tuhan. Tidak boleh. Kami dari Dolok Sanggol ke Sibolga langsung lagi ke Tarutung. Jadi yang di Sibolga lah dulu saya ceritakan kesaksian. Ada teman kita, ada banyak yang kenal di sini itu. Karena dulu dia ikut melayani di sini, ya. Harga Manik. Dia cerita kepada kami. Rupanya dia dulu sewa rumah seseorang. Lalu orang yang punya benar-benar rumah ini datang. Kok jadi bapak di sini? Kan kira-kira begitu. Saya sewa ini, Bu. Ini kwitansinya. Jadi dari awal, itulah klien ya, suka-suka hati klien di rumahku ya. Jadi kira-kira agak kasar lah yang punya rumah ini. Oh, ceritanya belum saya tuntaskan ya. Rupanya yang nyewa dari orang pemilik langsung itu disewakannya lagi sama dia. Jadi bukan pemilik langsung. Nah, kira-kira begitu. Jadi marah-marah dia. Jadi tetapi dia jawab terus dengan baik. Iyalah Bu, kami memang
sedang butuh tempatnya. Tetapi kami pun tidak tahu bahwa ibulah yang sebenarnya, ini masih ibu-ibu yang datang. Ibulah yang sebenarnya pemilik rumah ini. Kira-kira begitulah. Tetapi sudah terlanjurlah kata-kata yang begitu kasar. Gak perlulah saya lanjutkan karena dia tukang cerita, tapi dari dia cerita itu memang tidak pantas lah dia seorang yang menyewakan pun ya. Kan nggak mungkin dia langsung masuk di rumah itu begitu saja kan. Nah, tidak pantas. Oh, terus dikejarlah siapa yang menyewakan sama dia itu, ketahuan lah. Rupanya jadi dialihkan memang. Karena dia ingin dapat uang. Jadi uang sewa terakhir itu yang dibayarkannya lebih mahal lah dari dia sewa langsung. Nah, akhirnya dia seperti minta maaf, salah tingkah lah ibu-ibu ini. Yang mau saya ceritakan selanjutnya, rupanya ibu itu pada akhirnya mau jual rumah ini. Tapi satu statementnya, orang Batak pula kan, dak kuliah yang dak koma nuhor katanya. Aku nggak kasih kalau nggak kau yang beli. Tahu dari mana? Ketenangan dia. Tetap dia jawab dengan baik. Orang yang sudah menyakiti loh, orang yang sudah begitu menghina dia menurut versi dia ya. Tetap dia. Dan harganya miring sekali. Waktu dikatakan angka itu, diberitahunya angka, masih segini. Sibulga itu termasuk mahal di situ. Segini, iya. Lalu ada, karena belum ada langsung uang cash dia akhirnya pinjam dari temannya. Dia pun orang kantoran di sana. Pinjamlah dulu uangmu. Aku mau beli tanah itu. Datang orang yang mau pinjam, boleh mana sodihok katanya. Jadi ratusan juta juga kalau dia mau, untungnya. Aku yang beli itu, kau kasih sekian ratus juta aja. Oh, kawan ini. Jadi waktu anak-anaknya mau datang ke sana, ke Sibulga, rupanya anak-anaknya udah pada di sana semua. Cepat-cepat katanya dia datang ke Medan ini. Karena di depan rumahnya itu udah dibangun jalan besar. Nanti dilihatnya jalan besar ini, berubah lagi hatinya. Langsung lah aku ke Medan, aku bayarkan langsung katanya. Ada ya? Adanya. Tuhan perhatikan orang yang baik hati. Tenang saja. Tuhan perhatikan orang yang baik hati. Dan itu yang membuat kita tenang. Kalau enggak, waduh, lihat semua dunia ini dengan segala macam pangalahonya ya kan, bisa kita ini menjadi marah sendiri dalam hati. Jadi hari ini katakan, kebaikan hati kita harus kita pertunjukkan kepada banyak orang. Itu dulu simbol gaya, nanti masih ada rupanya, ini kesaksiannya lagi di Tarutung nanti lagi. Sukacita demikianlah jalan masuk bagi Tuhan untuk memberikan apa yang diinginkan. Kita baca juga lah ya, Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Tiga, ya. Lakukanlah yang baik. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Perhatikan itu. Percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya kepada pikiran-pikiran harus begini, itu harus begini, begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Menurut kitab Filipi. Biar semua orang tahu bahwa engkau baik. Itu ya, Filipi pasal 4 ayat 5. Saya bacalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dia unak sejekel roh. Ya, itulah jalan di pasu-pasu. Itulah jalannya berkat. Nah, ada orang baik itu ditinggalkan Tuhan. Sepertinya pada saat tertentu seperti tertindas. Ya, bisa saja. Bisa saja. Tapi waktu kita tahan, ya sudah. Tuhan akan membalaskan.
Berlakulah baik, kata firman Tuhan itu. Saya baca ayat 3 dan 4 ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita diajak semua menjadi orang yang baik. Orang yang Abraham itu baiknya memang bukan main. Iya kan? Kenapa enggak baik coba? Ada keponakannya. Ah, di sanalah sama aku. Sudah ambil. Karena udah mulai berantem kan gembala-gembalanya. Lalu ditawarkannya. Kemana kau? Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Bukan artinya. Maka Lot itu ambil yang hebat sekali. Subur. Sementara Abraham katanya, ambil tanahnya itu. Jadi domba-dombanya, lembu-lembunya itu hanya menjilat itu batu-batu kering saja. Tapi tahu apa yang terjadi? Lebih banyak domba-dombanya Abraham di kemudian. Bapak ibu saudara-saudara ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sering sekali kita ingin kepingin. Tuhan yang bereaksi. Tuhan yang tahu. Bukankah Tuhan katakan, aku catat semua ini. Air mata kita itu katanya seperti ditampung dalam apa? Ada keribat kecil, ditampung, dihitung. Jadi seakan-akan kita menderita, seakan apa? Tenang saja. Tidak usah menjadi gusar. Karena ada Tuhan yang memperhatikan, yang baik. Setiap saat kita dilihat. Tidak pernah kita ditinggalkan. Dilihat, mataku tertuju kepadamu. Penjagamu Israel tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Tidak akan terlelap. Dia melihat kita. Terjadi sesuatu, dia tahu. Dia tahu. Dia ketahui. Sabar, tenang. Teruslah berjuang. Jangan cengeng. Saat ini kami baru dipas di kitab Ayub. Ayub sudah mau terakhir, Tuhan sudah katakan, berdiri kau Ayub sebagai seorang laki-laki. Lihat itu kuda Nil, lihat itu buaya. Tegar dia. Walaupun dia hanya makan seperti kuda-kuda yang lain, tapi lihat tegar, tidak pernah dia cengeng. Berdirilah tegar, berdirilah sekalipun banyak hal-hal yang membuat engkau kesusahan. Mungkin itu karena perlakuan orang lain. Tetaplah menjadi orang yang baik. Amin. Ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Kenapa kita harus khawatir? Tadi tetap itu, gak usah khawatir. Berpikir pastilah. Berhitung-hitung pastilah. Itulah timbulnya kau khawatir. Karena pengalaman-pengalaman kita selama ini menyatakan kalau sudah begini, beginilah nanti itu. Aduh, udah beginilah itu. Itu selalu terus itu. Situasinya sudah sangat genting. Kalau ini menurut dokter udah begini ini. Kalau udah begini memang udah susah lah ini. Susah lah hidupku, susah. Jadi susah lah. Kekhawatiran tidak dapat mengubah apapun. Benar? Justru semakin sakit kita kan. Ada banyak penyakit lambung mah. Saya dengar ini dari dokter, jadi udah pasti benar. Rupanya secara orang awam aja yang menjelaskannya. Jadi dalam otak kita ini sudah ada sistem. Jadi misalnya nasi penuh lah di perut kita. Itu memang diperlukan asam di situ, HCl ya, supaya mempermudah melumat nanti. Jadi karena sudah nggak benar lagi ini, otak kita ini udah banyak stresnya, nggak ada nasi di dalam, nggak ada isinya, dikeluarkannya juga. Jadi akhirnya digilingnya tahu, dinding apa kita itulah, lambung kita itu. Jadi stres dengan mah dan banyak penyakit-penyakit yang lain ditimbulkan itu. Maka Yesus katakan, adakah di antara kamu yang bisa menambah sehasta hidupmu karena khawatir? Jadi kalau gitu kau khawatir, bodoh kali, sorry. Tapi harus saya katakan, kau bodoh.
Kenapa nggak diam lalu bertelut? Tuhan, aduh sudi Tuhan. Kalaupun keluar air matamu, aku kuserahkan semua ini Tuhan. Tidak ada kekuatanku untuk semua ini. Hanya Engkau lah. Maka dikatakan, berdoalah. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi orang yang khawatir itu nggak tahu lagi. Kadang itu panikan lagi. Tetapi orang yang memandang kepada Tuhan, dia akan melihat, ada kok Tuhanku tempatku mengadu. Maka lebih baik dia duduk atau di tepi tempat tidurnya atau dalam berbaring atau terlungkup seperti apalah bentuk doamu sebagai rasa bahwa engkau sangat memerlukan Tuhan. Bukankah justru itu yang perlu kamu lakukan? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan ini dalam ayat 6 ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah, masuk dulu ayat 6. Sudah semua dapat ayat 6? Tiga ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana belajar untuk tidak menjadi Tuhan Yesus? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari ini cukuplah untuk sehari ini. Agak-agak lebih praktis kita disuruh ya. Ngapain kamu terlalu banyak memikirkan yang belum terjadi. Bukan maksudnya ini nggak boleh berencana, bukan. Aduh besok nanti beginilah ini, besok nanti begini. Ada Tuhanmu yang bisa mengatur. Mengapa tidak mengadu saja? Berdoa. Selanjutnya sebagai ganti khawatir, gunakanlah waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Secara statistik sih banyak yang mengakui bahwa ibu-ibu jauh lebih banyak berdoa dari bapak-bapak. Bagus lah. Tapi hari ini tambahlah kualitas doa. Doa itu jangan hanya karena mau makan. Sediakan waktu berdoa. Ya ibu-ibu ya, sediakan waktu berdoa. Harus ada waktu bagi kita berdoa. Yang kita kira ini kita hebat kali ini. Enggak. Kalau karena kekuatanmu, memang kamu harus khawatir. Siapa yang terlalu hebat sehingga dia tidak perlu khawatir? Semua hal itu bisa terpengaruh oleh yang terjadi di luar sana. Adakah sekarang ini jaminan hidupmu karena banyak investasimu, karena banyak tabunganmu, karena anak-anakmu hebat dan seterusnya? Tentu kita berdoa supaya itu adalah cara Tuhan memberkati kita. Tapi hari ini saya mengatakan itu adalah sandaran yang sangat-sangat rapuh. Sementara kita punya Tuhan, maka siapkanlah, berdoalah. Berdoalah untuk segala sesuatu. Selanjutnya sebagai ganti khawatir, gunakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Maka ibu-ibu Lydia, hari ini kita belajar ini. Mulai hari ini aku akan sediakan waktuku, doa khusus, yang khusus kepada Tuhan. Tidak usah diganggu-ganggu yang lain lagi. Sampai di rumah, mungkin tutuplah ya. Tutup aja dulu. Lalu pergilah berdoa ke kamar. Kadang saya mau pergi sendiri. Ya nggak pala ada yang tahu. Ini mau ditiru silahkan aja. Ke tempat agak-agak ke luar kota sana. Sering sekali itu di apa ini tempat Karo apa ini Sola Gracia. Ada di situ tempat, saya senangnya di situ, ada kamar-kamar dibuat di situ. Ya, saya hanya bisa baca Alkitab dan berdoa di situ. Itu yang akan melegakan. Dan kita tahu walaupun berat, ada hal yang sangat nggak bisa kita pikirkan. Saya tetap katakan, belum waktunya Tuhan, tetapi pasti ada waktunya. Dari mana saya bisa dapat itu? Waktu berdoa. Ya kalau mau ibu-ibu tiru, ya ibu-ibu mungkin lebih sulit kan. Kami bapak-bapak agak lebih gampang lah ke sana. Tapi kamarmu cukup saya kira untuk itu. Di dalam keteduhan, ketenangan seperti itu, engkau bisa mengadukan Tuhan. Terkadang lebih banyak titiknya daripada langsung mengungkapkan Tuhan. Enggak tahu kita mau kita bilang.
Tapi kita ingin menikmati dia ada di situ. Tidak tahu lagi aku itu. Mungkin hanya itu aja. Mungkin setengah jam itu. Bergumul tanpa kata-kata. Dan itu yang Tuhan inginkan. Tetapi nyatakanlah di dalam segala hal, di dalam permohonan dan doa. Jangan khawatir, Tuhanmu kamu harus buktikan. Benarkah dia baik? Benarkah dia berkuasa? Iya, nikmatilah seperti itu. Kadang Tuhan mengizinkan kita memang di dalam kesunyian, di dalam keterpurukan, tidak apa-apa. Tetapi dia tidak akan pernah menjerumuskan. Amin. Berdoalah. Oh ini, beberapa orang berpikir bahwa Tuhan hanya peduli akan urusan-urusan rohani saja atau masalah-masalah pelayanan gereja saja. Mungkin enggak lah ya, kalau kita ya. Tapi dia peduli. Kalau sama adik-adik yang masih pemuda, dia peduli dengan pacarmu. Dia peduli dengan hidup kita. Dia peduli dengan kebahagiaan kita. Dia peduli dengan semua yang kita ingin. Peduli kali. Peduli kali dia. Lalu kita diberikan kesempatan mengeluh. Arti mengeluh bukan janganlah saya ganti kata mengeluh. Mengutarakan isi hati kepada dia. Dalam suasana-suasana seperti itu, ibu-ibu akan merasakan ketenangan. Dan jawaban saya pasti akan dia berikan kepada apa yang diinginkan Tuhan melalui itu. Jadi berdoa masing-masing, ibu-ibu yang sudah terkenal suka berdoa, hari ini tambahlah kualitas berdoanya ya. Jangan buru-buru, jangan kasak kusuk saja sana. Waktu ini ada Tuhan, renungkan. Saya pernah mengatakan itu, kadang dari dulu, kalau ada keinginan saya kepada bapak, kepada mama, oh sudah pak. Jadi tangan saya ini, walaupun gak gatal, kan mau gitu ya. Itu gak selalu orang seperti itu. Tapi saya kayaknya ada refleksi saya seperti itu. Jadi kalau ada kerinduan, oh juga saya bilang, dia adalah Bapa yang baik. Amin. Amin. Nah ini ibu-ibu, jangan pernah lupa, ada banyak halangan, ada banyak masalah yang terjadi. Tetap saja kita diberi Tuhan untuk meminta kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang baik, sekaligus Allah yang mampu. Apakah Tuhan menaruh perhatian? Sudah? Ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu. Saya bacakan aja. Setiap kali kita berdoa, kita harus menyatakan ucapan syukur di dalam doa-doa kita. Kalau udah banyak pergumulan, lalu air mata sudah keluar, nggak apa-apa. Air mata keluar. Tapi jadi lupa ucapan syukur. Ya kayak mana lah, sakitnya ini yang kuduakan. Belumnya dikasih-kasih. Anak-anak ini udah mulai membandel ini. Dan seterusnya, ibu-ibu lah perpanjang dalam hati ibu-ibu. Bagaimana mengucap syukur dengan itu? Coba. Tapi Tuhan katakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Tadi di dalam Mazmur 136, dalam segala hal, ucapkanlah rasa syukur. Karena apa? Pasal 136, Mazmur 136 itu selalu diakhiri dengan karena kasih setianya sampai selama-lamanya. Karena kasih setianya sampai selama-lamanya. Karena kasih setianya. Saya pikir 26 ayat itu, 136 itu iya. 26 ayat semua diakhiri karena kasih setianya sampai selama-lamanya. Jadi bisakah aku bersyukur karena sakit? Bukan di sakitnya ibu syukuri. Karena ada maksud Tuhan dari sakit itu. Boleh? Beda kan? Ada maksud Tuhan. Dan maksudnya pasti yang baik. Karena aku tidak akan memberikan ular kepada yang minta ikan. Batu kepada yang minta roti. Jadi Tuhan tidak memberikan yang jelek. Kok jelek ini? Iya, jelek menurutmu. Menurut Tuhan, tidak. Ita rutong,
akhirnya sebelum berkhotbah ada kesempatan untuk bersaksi. Kami sama si Afnita, saksilah dia. Dia butuh sekali tanah untuk membangun rumah dan usahanya. Sudah lama mereka nggak punya rumah, jadi mungkin adalah dikumpul satu, dua yang pertama itu tidak jadi. Karena apa? Si penjual itu yang tidak memberikan. Jadi karena panjang dia nggak mungkin lah saya ceritakan. Yang terakhir aja sedikit saya ceritakan. Yang terakhir itu sepertinya udah apa istilah bahasa Indonesia, sor dia, sudah senang, suka dia dengan ini. Karena cocok dia kira kan. Lalu waktu suruh transfer untuk DP, dia minta KTP-nya, dia minta alamatnya, nggak mau kasih, hanya nomor rekening. Enggak lah, ya betul lah itu ya kan. Jadi dari semua usahanya itu, aduh Tuhan, hanya untuk beli itu aja pun tidak bisa aku ini. Nah saya tahu bagaimana, ada orang yang menghubungi dia untuk jual tanahnya. Makanya singkat aja yang saya bilang ini ya, 3 yang diutarakan. Yang pertama, lebih luas tanahnya. Yang kedua, lebih strategis untuk buat usaha. Dari semua yang 3 yang tadi. Yang terakhir ini yang paling menarik, lebih murah. Kadang-kadang, diulur-ulur Tuhan. Kok enggak kasihan, aduh, sampai 3 kali udah bertahun ini ditunggunya, enggak dapat. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengapa ada kesulitan? Saya mau praktekkan ini dulu ya. Cia masih ingat ini atau masih di kantor dia, tapi saya ingat sekali. Si kecil kami itu, Sepudan itu, baru kelas 1. Dibelilah tasnya. Tasnya ini kan cantik itu biasanya di luar, ada gambar-gambarnya, Pokemon, namanya juga. Jadi itu biasanya berkilo itu kan. Rangsel kecil. Saya tahu bagaimana, bocor. Lalu saya bilang, waktu saya lihat pas di ujungnya itu, jadi jahitannya yang terlepas. Jahitannya lah yang terlepas. Jadi coba Bapak lihat. Bapak lihat. Lalu ku lihat, masih bisa dijahit ini. Nah waktu mau menjahit, pinggirannya ini pun masih udah rusak lah. Banyak lagi kotoran kan, remah-remah makanan lah di situ kan, udah pada kotor lah semua kan. Lalu dia lihat, inilah nanti sama adik ya. Agak takut dia lihat saya, tapi udah kulihat dia nangis di sana. Ngadu dia sama gak mau. Pikirannya mau terbalik nanti sama dia ini. Kan itu aja dalam pikirannya, gak mau. Singkat cerita, aku jahit lah. Pintarnya aku menjahit, tanya Mama Cia. Menjahit mesin pun bisa aku. Itu, tapi sikit-sikit lah. Aku jahit lah, pakai jarum tangan pun bisa kan. Jangan kuat lah dia kan. Tapi tetap saja dia gak mau terima. Merepet lah diri sana. Ya ku gudain juga lah setelah selesai. Dek, ini tasmu. Dicampakkannya deh, Pak. Coba itu. Dikiranya mau terbalik. Seperti itu. Akhirnya saya balikkan. Terbalik, udah cantik semua. Tareng. Tertawa dia malu. Cantik ya, katanya dipakainya lagi. Maunya seperti itu. Amin. Mau seperti itu, terbalik. Tuhan buat terbalik. Tak mau yang terbalik. Tunggu dulu dibalikkan Tuhan, nanti baru cantik. Iya kan? Ada orang yang mau beli rumah. Mau Tuhan adalah rumah kami. Jangankan rumah, bukan rumah yang datang. Tukang yang menyewakan rumah itu. Pak, 2 bulan lagi gak bisa lagi diperpanjang rumah itu ya kan. Terbalik kan. Tadinya kita mau rumah. Justru disuruh keluar dari sewaan, kontrakan. Terbalik gak?
Ingat lain ya. Udah cantik, teneng, kata Tuhan. Senyumlah kita. Amin. Jangan takut, itu ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ini yang terakhir. Mari kita katakan, pikirkanlah akan Allah yang melampaui segala akal. Ini menarik sekali, Paulus membuat kata-kata ini perlu kita pikirkan ulang. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 3 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rupanya inilah yang membuat kita tenang. Dia yang akan menguasai hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Apalah akal yang sekarang ini yang ibu kira-kira, ini nanti beginilah, ini nanti. Tenang saja, dia melampaui itu. Apa yang tidak mungkin kata pikiran manusia, kata dokter, bagi Tuhan mungkin. Karena dia melampaui itu. Dia adalah Allah yang melampaui segala akal. Jadi yang kita permainkan ini, yang kita nikmati ini, yang kita terus peluk ini, rupanya itu sudah melebihi akal kita, akal manusia. Pikiran kita akan mengatakan, udah susah lah ini. Memang harus menderita, memang harus khawatir, memang harus takut, memang harus sedih lah kalau keadaan ini. Tetapi Tuhan katakan, dia adalah Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah. Itulah yang membuat damai sejahtera kita ini. Tidak terguncang-guncang, tidak khawatir, tidak juga ini kerasa-kerusuk. Tenang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dialah memelihara hati kita, dialah yang memelihara pikiran kita. Dalam beberapa kasus saya menangani orang-orang yang stres, bahkan sampai misalnya stresnya itu udah masuk ke depresi. Kami di dalam konseling, metode ini saya terapkan. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berhasil. Kami dengan Mama Cia pergi ke Rakut Besi, itu kan kasusnya stres dia ya. Ada rupanya si Cance di sini. Gak bisa tidur. Pokoknya susah. Waktu saya katakan, dia melebihi pikiran. Jangan kamu takut. Dan saya ajarkan siapa Yesus kepada dia. Dan sekarang gembira kali dia, Chan. Makanya selalu kita diajak ke sana. Datanglah. Ada yang khawatir dan takut-takut? Sekarang hari ini katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Pikiran-pikiran kita, data statistik yang kita sudah berbuat, memang begini. Hasilnya nanti akan begini. Nah itu, hari ini kamu harus tundukkan dan kamu katakan, Tuhanku melebihi semua akal. Amin. Amin. Itulah yang diajarkan Tuhan. Maka kalau hari ini bersukacitalah, pantaslah kita bersukacita. Amin. Amin. Ada lagu tadi mana? Yuk, Yohana. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Memang iramanya seperti yang tadi saja. Gitu ya. Bilang kepada dirimu, pertama katakan sama temanmu yang di samping. Jangan merengut-rengut, tenang. Tertawa itu belum tentu bersukacita, tetapi kedamaian yang diberikan Tuhan itulah sukacita. Nomor 6, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ada kan? Kertas lagu nomor 6. Ya, ini tepuk tangannya. Gak usah kali tepuk tangannya. Bersukacita. Ikutlah badannya. Syukur dalam keadaan. Jangan risaukan
soal apapun juga. Nyatakan permohonanmu dalam doa, kemanapun kau melangkah, haleluya. Nyanyikan indah-indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni. Bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Iya, sedikit digenjot badannya. Di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam keadaan. Jangan risaukan soal apapun juga. Nyatakan permohonanmu dalam doa, kemanapun kau melangkah, haleluya. Nyanyikan kidung yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Amin, tepuk tangan. Jadi jangan ada yang masih berdiri, masih berdiri. Jangan ada orang yang letih lesu, ya. Bukan maksud saya tidak ada persoalan. Hadapilah persoalan itu dengan memandang kepada Tuhan. Kita berdoa, berdiri, masih berdiri.